Oke, jadi kalau misalnya memang, ada WhatsApp atau pesan yang masuk ke kita, kita harus maksimalkan waktu kita membalas tidak lebih dari 5 sampai 10 menit untuk jawaban yang pertama. Kenapa? Karena konsumen itu suka dengan fast respon atau kecepatan ketika dia, membalas WA. Salam satu hati. Halo, sahabat sales people hebat Astra Motor. Kita bertemu kembali dalam podcast kita, obrolan santai kita dalam tajuk kita yaitu BTS, Belajar Tanpa Batas. Satu pelajaran mengubah masa depan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang apa? Kita akan berbicara tentang bagaimana cara membalas WA. Dan sudah hadir bersama kita, yaitu seorang yang sangat pakar di bidang komunikasi. Beliau punya perjalanan panjang sebagai seorang yang praktisi di bidang komunikasi. Saat ini sudah hadir bersama saya, Mbak Faradila Mayangsari. Saya panggil Mbak Dila. Halo, apa kabar Mbak Dila? Halo Pak, salam satu hati teman-teman. Salam satu hati. Mbak Dila, kita kan akan membahas tentang WA ya. Karena memang setiap hari itu sepertinya salesman kan menggunakan WA. Nah pertanyaannya saat ini, kenapa sih masyarakat kita atau kenapa sih kita perlu menggunakan WA untuk keseharian kita sebagai sales people dalam berjualan? Oke, pertama-tama, ada nggak sih orang zaman sekarang itu yang nggak punya WhatsApp? Mungkin hampir semuanya sudah punya media Ya, WhatsApp ya, kayaknya Pak? yang punya handphone punya WA hari ini. Betul, bahkan orang tua saya yang baby boomer aja pinter main WA, tiap hari buka WA gitu. Kenapa? Karena WhatsApp itu adalah simple dan juga langsung personal. Kita bisa langsung kirim pesan, kita bisa kirim chat atau apapun itu lewat WhatsApp dibandingkan kita harus telepon, apalagi email zaman dulu gitu ya Pak. Karena memang WhatsApp ini ada di ponsel setiap orang dan sangat mudah diakses. Iya, Mungkin begitu Pak. dan kayaknya juga kalau setiap orang yang datang ke showroom, kemudian sudah deal pun, habis itu kita transaksinya atau follow up-nya berikutnya via WA ya, Mbak Betul Dila? betul, Pak. Kayak Iya, sekarang orang-orang jarang minta nomor teleponnya, boleh minta nomor WA-nya, mungkin begitu lebih sering kita dengar. yes, betul. Dan mungkin juga termasuk kayaknya setiap konsumen nanti coba kita cek ya, sales people suruh untuk cek, nanti termasuk nanti di kolom komen. Kayaknya dari sekian banyak konsumen yang sudah layani, berapa persen tuh yang menggunakan WA? Jangan-jangan 1% ya? Kita pengen tahu ya, Mbak Iya, Dila ya. betul betul. Yes, oke, menarik sekali ya, simple, personal, dan bisa langsung. Nah, pertanyaan berikutnya nih, kan seringkali, oke lah kalau datang ke showroom kan kita follow up-nya via WA dan sebagainya, kalau sudah deal kan kita misalnya butuh untuk reminder segala macam. Nah, tapi seringkali kan kita tiba-tiba dapat WA nih. Bisa jadi kita nggak tahu nih dia WA itu dia dapat dari mana, nomor handphone WA kita ya, atau mereka dapat mungkin bisa jadi dari Instagram kita atau apa. Nah, tiba-tiba kita dapat WA dari orang yang tidak kita kenal sebagai sales people ya. Oh, WA. Bagaimana respon kita atau bagaimana cara kita untuk pertama kali menghubungi via WA ketika ada yang bertransaksi dengan kita atau bertanya deh sesuatu yang mungkin bagi kita hanya menyapa. Oke. Sebagai seorang sales people hebat di Astra Motor, tentu kita harus ramah dan juga tetap profesional. Kita harus terbuka terhadap setiap WhatsApp apapun yang masuk ke tempat kita gitu ya. Kita tidak boleh pandang bulu, oh ini kayaknya konsumen cuman apa-apa gitu. Jadi kita harus hilangkan mindset itu. Dan yang harus kita berikan kepada konsumen yang WA kita pertama kali itu adalah jawaban-jawaban yang singkat, ramah, tapi juga tidak terlalu bertele-tele. Contohnya nih, kita lihat sama-sama ya. Tentu saja kita harus halo, kita bisa kasih salam khas kita atau salam satu hati, begitu ya. Selamat pagi, selamat sore. Kita bisa perkenalkan diri kita siapa dan dari dealer mana, kemudian kita kasih pertanyaan, ada yang bisa saya atau ada yang bisa Dila bantu. Mungkin begitu, Pak. Salam khas itu yang dimaksud tuh salam selamat pagi gitu ya. Ya, Selamat pagi, siang, sore ya. Atau assalamualaikum boleh Pak dia. Assalamualaikum boleh juga. Itu masuknya ke salam agama mungkin, Oke, gitu, Pak. oke. Tapi harus pastikan juga ya kita tahu dia beragama apa ya kalau salam Iya, satu apa assalamualaikum ya. Oke, berarti ya kita harus kenalan tetap bahwasannya mengenalkan diri kita dari orang Honda ya. betul. Dari Oke, dealer mana gitu. dari dealer Itu sangat mana gitu penting, ya. Pak. Oke, itu personal branding juga termasuk dalamnya ya. Iya. Dan kenapa kita harus bilang ada yang bisa saya bantu Pak atau Ibu kira-kira Mbak Dil? Karena memang itu adalah konsumen yang pertama kali menghubungi kita gitu ya Pak. Kita harus tunjukkan bahwa kita itu helpful. Kita harus tetap ramah. Gak mungkin kayak kalau misalnya ada WA yang masuk kayak, halo Mbak mau tanya-tanya motor, kita langsung tanya,
gimana Mbak? Nah itu kan mungkin agak kurang pantas gitu ya, atau kurang cocok gitu. Jadi lebih baik kita tawarkan dulu bantuan apa yang bisa kita berikan kepada konsumen yang menghubungi Oke. kita. Artinya sebagai seorang sales people, radar kita sebagai penjualan harus tetap jalan ya. Ah betul Pak. Pokoknya siapapun yang WA kita, pokoknya kita balas dengan standar salamnya Honda, betul ya Mbak Dil ya? Iya betul Pak. Jangan-jangan memang pokoknya dalam hati kita, setiap orang yang memang WA kita, wah ini adalah target penjualan kita. Iya Kira-kira betul. begitu ya? Mindset itu yang penting untuk ada di tempat teman-teman semuanya. Yes, yes. Oke, jadi kalau ada yang WA duluan, ya kita tetap harus balas dengan salam itu. Nah, lalu bagaimana nih? Bagaimana jika kita harus menghubungi duluan gitu ya? Bagaimana cara terbaiknya kira-kira Mbak Dil? Oke, ini yang kata kunci yang paling penting. Kita jangan langsung jualan nih Pak. Kadang-kadang kalau ada kita harus menghubungi, jangan langsung Pak, silakan lagi ada promo diskon menarik sekian persen atau berapa ratus ribu. Nah, jangan langsung jualan teman-teman. Ternyata ada tips dan caranya. Yang paling terbaik adalah tentu saja kita ikuti kaidah-kaidah seperti yang basic di awal. Kita harus halo, kita harus sapa kas gitu ya, salam kas, salam satu hati. Perkenalkan diri kita siapa, dari dealer mana. Kemudian kita bisa dengan gunakan sapa-sapa dulu nih Pak, misalnya bagaimana kabar Bapak atau Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Kemudian silahkan balas dengan bincang-bincang ringan dulu nih Pak di awal. Nah setelah itu terbangun atau setelah bonding dengan bincang-bincang ringan itu, kita bisa tawarkan, oh Bapak Ibu ingin menginformasikan bahwa saat ini di dealer kami sedang ada promo misalnya cashback 200.000, cashback dan lain sebagainya, mungkin itu. Jadi kita mulai dulu dengan perkenalan, kita berikan dulu alasan dan mengapa kita menghubungi mereka. Oke, artinya tidak to the point langsung ada promo gitu, tapi Iya, sapa dulu, chit-chat dulu ya kalau ibaratnya betul, ya. betul. Jadi bangun semacam emosional dulu dengan mereka dengan WA-nya. Oke, ini menarik sekali Mbak Dila. Nah, kalau tadi kan kita bicaranya adalah mereka WA duluan, lalu kita jawab ya. Kemudian setelah itu kita duluan nih kalau seperti ini. Artinya kalau tadi kita bicara promo harus kenal tentang promonya apa ya. Tapi oke, sekarang kita masuk begini, kapan sih waktu terbaik kita untuk balas pesan pelanggan? Kalau dia tadi hubungi kita duluan. Oke, jadi kalau misalnya memang ada WhatsApp atau pesan yang masuk ke kita harus maksimalkan waktu kita membalas tidak lebih dari 5 sampai 10 menit untuk jawaban yang pertama. Kenapa? Karena konsumen itu suka dengan fast respon atau kecepatan ketika dia membalas WA. Itu bahkan kita alami juga ya ketika kita menghubungi orang lain atau lagi tanya-tanya hal lain gitu. Jadi memang tolong diusahakan 5 sampai 10 menit itu adalah waktu yang maksimal untuk membalas. Kalau misalnya memang kita butuh waktu lebih lama, kita bisa sampaikan kepada pelanggan kita supaya mereka tidak merasa terabaikan. Mungkin begitu Pak Lam. Oke, artinya semakin cepat kita membalas WA konsumen yang pertama kali membalas pada kita, maka semakin kita baik ya. Betul Mbak Betul, Dila ya? betul Pak. Pas respon ya. Iya, kebayang juga sih kalau saya dapat WA, kok saya WA kok nggak dibalas-balas, ini sales nih, doyan duit nggak sih ini? Ini Iya, mau serius nggak sih layani saya gitu. Jadi bagi Anda nih, para sales people yang selama ini kalau balas WA itu lama banget, waduh, itu harus segera bertobat ya. iya, itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Betul. Tapi memang kadang ya salesman kan juga sedang berada di jalan, Mbak Dila ya. Kemudian mereka sedang nyetir segala macam ya, tapi artinya ketika dia pertama kali misalkan setelah naik motor gitu kemudian parkir, yang pertama kali harus segera dilihat WA ya. Betul. Betul ya, kalau misalkan memang itu ya kalau toh misalkan akhirnya 15 menit ya nggak apa-apa, tapi yang penting Anda harus bisa melihat dulu segera merespon ketika Anda tahu ada WA. Mungkin begitu kali Mbak Lebih Dila ya. amannya lagi jangan buat handphone kita silent ya Pak. Jadi Oke, harus oke. selalu ringing mungkin. Oke, sip. Jadi kalau kita ada yang WA pada kita segera respon. Nah, kalau kita yang WA duluan pada mereka, kira-kira ada nggak golden time ya ketika mereka kirim ke pelanggan? Waktunya kapan sih yang terbaik saat kirim ke pelanggan? Tentu saja ada Pak. Jadi memang secara teori dan ada sudah dilakukan beberapa metode penelitian juga bahwa ada istilah namanya golden time atau waktu terbaik. Kapan sih waktu kita menghubungi konsumen atau waktu kita mengirim pesan, berbalas pesan kepada konsumen berdasarkan jenis pekerjaannya gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat juga ya di layar. Jadi kalau di jam 8 sampai jam 10 pagi itu kan rush hour di pagi hari ya Pak. Mungkin itu biasanya tidak bisa kita lakukan Senin sampai Jumat kepada hampir di semua jabatan. Kecuali di Sabtu Minggu untuk karyawan atau PNS. Itu pun karena mereka libur, jadi mungkin kita bisa kirim pesan. Kemudian di jam 10 sampai jam 12, nah ini buat ibu-ibu rumah tangga, mungkin dia bisa kita kirim pesan karena sudah selesai mengantarkan anaknya untuk ke sekolah dan lain sebagainya.
Kemudian di jam 12 sampai jam 3 sore, mungkin di hari Senin kita bisa hubungin orang-orang dengan jabatan seperti Polri, TNI. Kemudian di hari Rabu, Jumat, Sabtu dan Minggu kita bisa hubungi konsumen dengan jabatan karyawan ataupun PNS. Mungkin karena jam 12 sampai jam 1 itu adalah jam istirahat, kemudian nanti jam setelah makan siang mungkin sedikit agak lebih lega, mungkin bisa dihubungi begitu ya Pak ya. Kemudian di jam itu juga kita bisa hubungi untuk jabatan seperti jenis pekerjaan seperti nelayan ataupun petani di setiap harinya Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian kalau jam 3 sore sampai jam 6 malam mungkin kita bisa hubungin misalnya kalau Senin itu ada dosen, guru atau jenis-jenis pekerjaan yang memang sudah selesai atau sudah pulang kantor. Kemudian juga di Rabu dan juga di hari Sabtu kita mungkin bisa seperti kayak wira swasta, petani, pedagang dan lain sebagainya. Pokoknya lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat yang ada di layar dan juga nanti mungkin teman-teman ada masukan ataupun ada ide-ide lain. Oh sudah terbiasa nih dengan menghubungi dengan jabatan yang mungkin agak susah kita, misalnya dokter spesialis apa gitu. Nah mungkin bisa ditulis juga di kolom komen untuk bisa saling melengkapi begitu ya Yes. Pak ya. Ini kan golden time ya, artinya sebenarnya boleh saja Anda mengirimkan WA di luar jam ini. Betul, Apalagi betul. kalau dia WA duluan pada kita, berarti artinya mereka lagi lowong, segera balas. Betul, dengan Betul. waktu balas tidak lebih dari 10 menit. Yes, betul. Tidak lebih dari 10 menit. Artinya ini adalah rekomendasi ketika Anda pertama kali mengirim pada konsumen. Tapi memang kalau kecuali Anda kenal mungkin ya Mbak Dila ya. Ya, Kalau sudah sudah kenal, terbiasa. sudah terbiasa, oh ini saya punya nih kenalan, memang konsumen saya yang karyawan swasta, tapi dia ternyata lebih seneng kalau dihubungi misalkan jam 10, nggak apa-apa kalau gitu Mbak Dila ya? Nggak apa-apa juga, karena preferensi orang kan mungkin kesibukannya berbeda-beda ya Pak. Mungkin ada di satu jabatan karyawan yang, oh dia tuh sibuknya sore, misalnya, oh nunggu semua rekap-rekapan masuk atau apa, itu berbeda-beda juga Pak. Yes, yes. Oke, menarik ya. Nah, tadi kan kita menerima dari mereka, kemudian termasuk kita menjawab, lalu termasuk kita juga tidak menerima pertama kali. Lalu, adakah pantangan-pantangan? Ah, ya pantangan-pantangan yang ini sebaiknya ya do and don't lah, sebaiknya jangan dilakukan saat Anda kirim pesan kepada konsumen atau pelanggan kita. Ada nggak rekomendasinya, Del? Tentu ada beberapa nih ya teman-teman. Yang pertama adalah jangan spam atau kirim secara terus-menerus pesan berulang dalam waktu singkat. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Mungkin begitu ya. Kemudian yang kedua jangan terlalu formal ataupun jangan terlalu santai juga gitu ya. Jadi kita harus tetap profesional sebagai seorang salespeople Honda. Kemudian yang ketiga jangan sampai kita memaksa pelanggan untuk segera membeli. Nah, jangan buru-buru untuk segera dapatkan closing. Kadang-kadang kita perlu menunggu untuk mendapatkan closing yang sangat luar biasa. Kemudian kita juga jangan kirim pesan di luar jam operasional tanpa izin gitu ya. Jadi memang kita harus pastikan pelanggan kita siap, kita harus pastikan juga bahwa seseorang yang akan kita balas pesannya itu sudah bisa untuk berbalas pesan dengan kita. Kemudian yang terakhir, tolong jangan abaikan pertanyaan atau keluhan pelanggan. Jadi misalnya udah deal gitu ya, konsumennya nanya-nanya berulang ya nggak apa-apa, kita harus tetap balas gitu. Jangan sampai kita punya pemikiran bahwa wah nanya terus nih, aduh isinya cuman keluhan-keluhan gitu. Kita tidak boleh menghindari hal-hal yang seperti itu, Pak. Oke, ini hal-hal yang memang nggak boleh dilakukan ya. Lalu adakah hal-hal yang memang wajib dilakukan? Kalau tadi kan nggak boleh, sekarang wajib dilakukan kira-kira saat Oke, kirim pesan. ada juga banyak nih yang harus wajib untuk dilakukan teman-teman sebagai seorang sales people Honda dalam berbalas pesan melalui WhatsApp khususnya. Yang pertama, kita harus gunakan bahasa yang sopan dan ramah. Gunakan bahasa yang memang sama-sama kita mengerti gitu ya. Pastikan pesan kita itu singkat, jelas, dan langsung to the point. Jangan terlalu bertele-tele, bahkan jangan sampai berbalas pesan dengan kata-kata lama. Tidak terlalu lama kok Bu, tidak terlalu lama, A-nya 10 atau 11. Nah itu juga sangat agak mengganggu. Kemudian kita gunakan emoji secukupnya untuk menciptakan kesan yang hangat, kedekatan, begitu ya Pak. Emoji itu kalau kebanyakan juga mengganggu ya, kesannya Betul, betul. jadi Apa kabar nggak Ibu? nyaman. Iya, apa kabar Ibu? Petasan, api, love, cinta dan lain sebagainya Iya. itu juga sangat mengganggu ya. Kemudian kita harus berikan informasi yang akurat serta lengkap. Jangan lupa kita gunakan sapaan nama personalize. Misalnya kita biasa mengundang Pak Abdul Latif gitu, biasanya Pak Latif langsung seperti itu ya, tidak harus dari nama panjang. Kemudian juga tentu saja kita harus ingat kirim pesan sesuai dengan waktu yang sudah memang disepakati atau pada saat jam-jam golden time. Oke, ini menarik sekali Mbak Dila ya, artinya hal-hal yang memang kemudian wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Lalu kemudian kan ketika kita bertransaksi kan pasti ada proses ketika akhirnya kita ngobrol dengan mereka, tertarik akhirnya ingin reading test.
Nah ini gimana nih kalau diminta riding test dan ingin mencoba? Ada saran nggak kira-kira? Oke, riding test kalau datang ke dealer kita bisa lebih gampang ya untuk jawabnya. Tapi ketika dia konsumen kita ingin riding test pada saat di WA, apa yang harus kita lakukan? Kadang bingung. Yang pertama adalah kita harus konfirmasi dulu ketersediaannya. Kita bisa tanyakan, terima kasih atas minatnya untuk mencoba riding test sepeda motor, sebutkan misalnya unitnya apa, begitu ya. Nah, kita sampaikan bahwa saat ini dealer kami memiliki riding test yang tersedia di dealer misalnya ABC begitu ya, kemudian pada hari apa, jam berapa, dan lain sebagainya. Nah, kita tanyakan juga apakah waktu tersebut available untuk Bapak atau Ibu atau Kakak apa namanya lakukan riding test. Nah, seandainya gini, kan seringkali riding testnya mungkin ya, dia pengen riding test produk tertentu, tapi nggak ada nih Mbak Dila di saat itu, waduh nggak tersedia kan kita bingung nih. Kalau kita terima produknya nggak tersedia, apa yang kita lakukan kalau memang produk kita nggak tersedia? Oke, kalaupun memang produk kita tidak tersedia, kita bisa tawarkan untuk riding position-nya aja saat ini gitu ya Pak. Karena memang tidak menutup kemungkinan untuk unit-unit baru atau unit-unit yang memang agak jarang gitu ya Pak, memang tidak ada riding test-nya. Tapi kita bisa coba tawarkan untuk mencoba dulu riding position untuk saat ini. Sampai nanti ketika misal memang kita punya riding test unitnya, kita tawarkan kembali untuk bisa mencoba. Artinya tetap menawarkan riding test dengan unit yang memang tersedia di dealer kita ya, karena kan mereka udah mencoba, ya silahkan dicoba aja Ya, walaupun unitnya berbeda tipe, tapi kan rasa untuk berkendaranya kira-kira hampir sama lah gitu betul. Mbak Dila. Position kita dalam berkendara pun masih tetap terasa Pak. Yes, oke, thank you. Oke, Berikutnya apa Mbak Dila? lanjut tadi ya yang poin kedua. Jadi setelah kita tanyakan tadi konfirmasi di awal, kita juga harus tanyakan dulu persyaratan untuk test ride-nya atau tes itu ya, tes ride-nya. Kita pastikan harus pelanggan atau konsumen kita itu sudah di atas 17 tahun atau memiliki SIM C tentunya yang masih berlaku, dan juga kita tawarkan kita memastikan untuk menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan sepatu. Kemudian kita juga harus mewajibkan konsumen tersebut untuk mengisi formulir persetujuan riding test yang ada di dealer. Ribet sekali ya, kok banyak sekali syaratnya. Kenapa ya Mbak? Ya, memang itu harus kita jaga ya sebagai seorang sesipel karena kita kan penganut agama yang bukan penganut agama, penganut keselamatan dalam berkendara gitu. Iya. Jadi memang kita harus pastikan seluruh pelanggan kita kalau mencoba unit motor kita tuh tetap aman dengan helm dan pastikan keselamatannya. Jadi kenapa kita nggak bolehin yang tidak punya SIM untuk bisa menggunakan sepeda motor? Mungkin barangkali kalau suatu saat ya amit-amit gitu ya, misalkan kejadian kecelakaan kan kita salah juga ya Mbak Dila. Betul, betul. Jadi dan kita harus melanggar peraturan. Jadi Honda karena berkomitmen itu maka tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, betul ya Mbak Dil? Ya, betul. Oke, menarik. Silakan berikutnya Mbak Dil. Oke, dan yang terakhir kita harus konfirmasi akhir. Apabila memang tadi di awal kita sudah mencatat jadwal riding test yang akan Bapak, Ibu atau si pelanggan kita lakukan gitu ya Pak, di jam berapa, tanggal berapa, jangan lupa kita sampaikan jadwalnya sudah saya catat. Nanti jika memang ada perubahan jadwal bisa hubungi kembali dan sampai jumpa di dealer. Mungkin saya seperti itu ya Pak, kata-kata yang lebih hangatnya. Oke, ini menarik ya. Tadi ada yang nanya riding test, pokoknya ditawarin, suruh datang karena ibaratnya dia sudah sangat tertarik ya. Kalau orang udah nanya riding test tuh, kalau saya berarti itu udah minatnya sudah lebih dari 50% membeli Betul, ya. betul. Dia hanya butuh kemantapan, nih kayaknya, oke banget nih gitu. Hanya butuh sedikit persen lagi untuk betul-betul meyakinkan dia bisa beli sepeda motor Honda. Yes, pokoknya tawarin. Kalau nggak tersedia, pokoknya tadi tawarkan riding position ya. Untuk datang ke sana, coba unit yang lain, nggak apa-apa gitu. Atau naikin tanpa harus berkendara. Oke, menarik sekali Mbak Dila penjelasan terkait dengan riding test. Kalau ternyata memang orang yang sudah nanya riding test tuh mestinya asumsi kita tuh 50% udah pasti mau beli ya Mbak Dila ya. Setuju, Pak. Jadi emang udahlah kalau misalkan ada orang mau nanya-nanya via WA apalagi sudah riding test, ajak. Bagaimana caranya datang ke dealer. Enggak ada misalnya produknya, ya sudah, pokoknya kita tawarkan dia riding position dengan motor yang tersedia yang memang mereka bisa rasakan position ridingnya. Oke, menarik sekali. Nah, kadang di WA mereka juga akan bertanya terkait dengan cash dan kredit. Nah, bagaimana Mbak kalau mereka bertanya dengan cash dan kredit? Dan bolehkah kita membeda-bedakan antara konsumen yang bertanya cash atau kredit secara pelayanannya Mbak? Oke, kalau ada konsumen yang bertanya terkait pembayaran cash dan kredit, terutama di WA, tentu kita sebagai seorang sales people harus menjawab sesuai dengan harga OTR masing-masing wilayah. Cuman ini memang perlu digarisbawahi, yang pertama adalah tidak ada pembeda antara konsumen yang beli secara cash ataupun secara kredit. Semua mendapatkan layanan, treatment, dan penjelasan yang sama.
Mungkin yang bisa sedikit dikasih pembeda adalah pada saat pembayaran secara kredit, mungkin bisa mendapatkan waktu yang sedikit lebih lama karena butuh waktu seperti approval leasing, ada cek lokasi konsumen juga, verifikasi dan lain sebagainya. Artinya Tapi masalah administratif aja bedanya ya ya. betul, tapi secara overall layanan, harga dan lain sebagainya pasti harus sesuai gitu Pak. Tidak boleh ya, misalnya kalau ini nanya cash nih, maka saya tidak semangat. Kalau nanya kredit saya semangat, atau sebaliknya kalau nanya kredit saya nggak semangat, kalau cash saya wah semangat gitu. Nggak boleh Iya, begitu Pak ya. tidak boleh. Kita harus samakan gitu. Kalau indennya apakah ada perbedaan antara lama inden cash atau lama inden kredit? Itu juga tidak ada pembeda sebetulnya. Jadi baik mau beli secara cash atau kredit, baik itu waktu inden, waktu tunggunya itu harusnya sama, Pak. Ya, bagaimana teman-teman bisa tahu waktu inden sebuah produk, Mbak? Kita teman-teman bisa buka apps atau juga tools yang teman-teman mungkin sudah kenal, familiar dan punya ya. Misalnya seperti di Apple, di My Hero, dan juga teman-teman kan juga punya service sales stock masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu untuk bisa mengetahui saat ini untuk tipe tertentu ini berapa lama sih di wilayah teman-teman masing-masing. Oh, di Apple ada itu ya? Di Apple Sama juga seperti ada. My Hero ya, karena dia udah ya. Betul. Oke, jadi kalau teman-teman nanti ada yang nanya inden atau cash atau kredit, bisa dapatkan informasinya nanti di aplikasi. Untuk yang inden ada di Apple, tersedia semua Mbak ya. Kalau cash kredit syarat-syaratnya masa nggak tahu, boleh kelewatan kalau sebagai sales Boleh nggak tulis di tahu. kolom komen yang tahu apa aja. Iya, hati-hati masalah sebagai sales nggak tahu syarat kredit, syarat cash. Oke, sip, menarik Mbak Dila. Nah, kadang gini, ketika kita misalnya selain cash dan kredit, orang nanya mau test ride, juga kadang kita tuh konsumen bertanya, apa sih kelebihan sepeda motor Honda atau kelebihan tipe ini? Tolong dong jelaskan. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Kan di WA tuh kan kita juga butuh mengetik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Ada saran nggak untuk menjelaskan produk, Mbak? Di awal tadi sudah sempat dijelaskan ketentuan-ketentuan yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Tapi bagaimana sih menjelaskan terkait dengan fitur ataupun kelebihan unit sepeda motor di platform WhatsApp yang terkenal dengan keterbatasannya, maksudnya tidak boleh terlalu panjang dan lain sebagainya. Kita kenal istilah yang namanya CFA dan juga CFI. Jadi kita jelaskan dulu circumstances atau keadaannya seperti apa, keadaan konsumennya seperti apa, kemudian kita kasih tahu dulu keunggulan dari dealer kita apa atau fasilitas yang kita punya, fitur yang kita punya seperti apa. Sampai kemudian kita jelaskan terkait dengan advantage atau benefit yang konsumen dapatkan dari fitur yang kita punya. Kemudian kalau CFI kurang lebih sama, jadi kita harus sampaikan dulu keadaan konsumen seperti apa, kemudian fitur atau keunggulan dealer kita seperti apa, dan juga kita sampaikan informasi, terutama ini terkait dengan pada saat konsumen membutuhkan informasi terkait STNK BPKB, service booking, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Latif. Yes, artinya tetap kita harus terjelaskan. Nah, bagaimana kalau dia bertanya penjelasan lalu tentang kompetitor bedanya apa? Boleh kita jelaskan via WA, Mbak? Kalau terkait dengan kompetitor, ilmu dan pengetahuannya kita harus punya. Jangan sampai kita seorang sales people Honda menutup kacamata, tidak mau mengetahui fitur ataupun promo-promo dari kompetitor kita, tapi tidak menawarkan promo dari kompetitor ya. Kita hanya untuk tahu saja. Jadi pada saat konsumen misalnya membandingkan dengan kompetitor, kita punya pembanding lah. Kita bisa tonjolkan apa yang Honda punya seperti itu. Mungkin itu Pak Latif. Jadi Iya. terkait dengan kompetitor kita juga harus tahu sih di kompetitor itu promonya lagi ada apa, diskonnya lagi ada apa, fitur terbaru apa, dia baru launching produk apa. Iya, iya. Jadi kalau saya ibaratkan itu kayak teknik perang Sun Tzu ya. Hmm. Kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu, maka kamu akan bisa menangkan setiap pertempuran. Yes, thank you. Jadi teman-teman ingat harus tahu produk kita, keunggulan kita dibandingkan dengan kompetitor, dan setiap produk kita pasti di kompetitor apa nih yang menjadi kompetitornya di setiap produk pasti punya. Dan tapi tentunya yang kita expose adalah kelebihan kita dibandingkan dengan kompetitor. Setuju Betul, gitu, Pak ya? betul. Kalau saya kirimkan video-video, boleh nggak? Video, misalkan saya punya video keunggulan sepeda motor Honda tipe misalkan PCX gitu. Boleh nggak saya share video-video yang tersedia di YouTube atau di Akademi Satu Hati atau yang ada di yang ada di fitur-fitur online kita? Sebetulnya diperbolehkan, mau kita mengirimkan WhatsApp berbentuk video gitu ya, ataupun poster-poster, ataupun flyer-flyer lain sebetulnya diperbolehkan gitu sih Pak. Jadi memang tidak ada keterbatasan, cuman yang harus diperhatikan adalah secara teksnya atau kata-katanya itu tidak boleh terlalu panjang lebar, jangan sampai 3 halaman, 2 halaman gitu ya. Jadi kita harus belajar juga bagaimana menyampaikan pesan dengan bahasa yang singkat tapi bisa menyeluruh semuanya didapatkan.
Nah, kalau saya mau belajar lagi tentang produk sepeda motor lebih dalam lagi, dari mana saya bisa belajar, Pak? Banyak hal teman-teman yang bisa dilakukan, cek lagi aplikasi dan juga sales tools-nya. Jadi bisa teman-teman dapatkan di Apple, aplikasi My Hero, dan lain sebagainya banyak. Jadi teman-teman jangan menutup pintu dalam belajar terkait dengan produk Di Honda. Motorku X juga ada kalau nggak Oh salah iya ya. betul, di Motorku X juga ada. Terkait dengan harga-harganya juga di Motorku X bisa banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan secara update. Yes, oke, menarik ya. Dan tolong teman-teman sebagai sales people, kemampuan produk itu penting. Dan tetap, walaupun via WA, tetap harus jelaskan sepeda motor Honda dengan penjelasan yang juga sangat clear kepada konsumen dengan panduan yang tadi Mbak Dila sampaikan. Nah, oke, kalau harga, Mbak, kalau bertanya harga, apa yang harus kita lakukan terhadap pertanyaan terkait dengan harga? Sama seperti yang tadi kurang lebih ya, jadi kalau ada konsumen yang tanya terkait dengan harga unit motor, kita harus sesuaikan dengan OTR masing-masing wilayah. Update juga di Motorku X, teman-teman bisa lihat di situ ya. Jadi pastikan selalu update, jangan sampai konsumen tanya harga sekarang, teman-teman jawabnya pakai harga 3 atau 4 bulan yang lalu. Jadi itu udah expired ya. Jadi betul-betul kita harus cek apakah ada perubahan terkait dengan harga, terkait dengan promo-promonya, terkait dengan bundlingnya mungkin Iya. gitu. Karena terkadang setiap produk tuh ada bundling-bundlingnya sendiri ya. Betul, betul. Dan itu juga di Apple biasanya diupdate juga ya untuk promo-promo tertentu ya, untuk produk-produk yang tertentu. Oke, betul Pak. Oke, menarik. Jadi, dan apakah harganya harus dibedakan? Semua harus sama ya, sesuai dengan panduan yang ada ya. Jangan bikin harga sendiri gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh Ngarang-ngarang. mengada-ngada ya. Oke, jangan ngada-ngada. Nah, oke. Nah, kalau dia sudah bertanya produk, dia sudah jelaskan, kemudian dia tanya harga, sudah jelaskan, mau trading test, kemudian kita tawarkan. Nah, berikutnya tiba-tiba, oke deh, terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas, nanti saya hubungi lagi deh. Nah, kira-kira setelah itu, apa yang kita lakukan tuh? Jangan-jangan setelah itu dia 1 bulan nggak muncul dari nggak WA kita. Apa yang kita lakukan? Diam saja kah atau seperti apa, Mbak? Kadang-kadang kita bingung ya kalau jawabannya cuma oke, terima kasih atas informasinya Kak. Kita sebagai seorang salespeople harus seperti apa? Nah, kita tidak boleh negative thinking gitu. Jadi kita harus betul-betul bisa membuat terima kasih kakak itu menjadi sebuah deal. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan follow up secara efektif. Follow up ini ada tahapan-tahapannya Pak. Jadi pada saat ada teks terakhir atau pesan terakhir yang dikirimkan oleh pelanggan, kita bisa melakukan follow up 1 sampai 2 hari setelah pesan pertama. Kemudian kita bisa melakukan follow up kedua di 3 sampai 5 hari setelah follow up yang pertama, dan kita bisa melakukan follow up yang ketiga di 7 hari setelah follow up yang kedua. Nah, kalau misalnya memang masih tidak ada respon atau mungkin masih berpikir-pikir ya atau mungkin tidak ada kelanjutannya seperti apa, mungkin kita bisa tunggu minimal 2 minggu sampai kemudian kita coba lagi untuk reach atau kita grab lagi customer kita. Artinya ketika konsumen bilang, terima kasih Mbak atas penjelasannya, Jangan bersedih hati. iya, yang masih di hati, besoknya langsung di follow up lagi gitu Betul, Mbak ya. betul. Jangan tiba-tiba Anda cuekin, udahlah, oh, dia kayaknya nggak jadi beli. Jangan, kita yang Iya, harus aktif Mbak ya. betul, betul. Oke, kita harus aktif. Tapi apakah boleh kita tiap hari, sehari 3 kali gitu, ayo gimana kabarnya Pak, sudah ada keputusan belum? Boleh nggak kita begitu? Sebaiknya dihindari ya, atau sebetulnya tidak diperbolehkan. Kita tidak diperbolehkan mengirimkan pesan secara spam atau secara terus-menerus. Apa kabar Pak? Bagaimana Pak yang kemarin? Besok ya, bagaimana Pak yang kemarin? Misalnya dalam per 1 jam sekali, Pak bagaimana? Jangan lupa ya Pak, jangan ragu untuk hubungin saya. Sebaiknya itu dihindari ya teman-teman, karena memang kita ada aturannya bagaimana kita berkirim pesan di WhatsApp yang membuat pelanggan atau konsumen kita lebih nyaman. Oke, ini menarik sekali Mbak Dila. Tips dan triknya sangat lengkap ya Mbak Dila sudah jelaskan. Tadi teman-teman ingat ya ada golden time. Lalu kemudian hati-hati, tetap harus kita jelaskan dengan sangat luar biasa produknya dan kuasai semuanya. Terima kasih Mbak Dila Sama-sama atas Pak. bantuannya untuk menjelaskan kepada kita. Dan tentunya sales people, apapun yang terjadi, kita tetap harus punya radar penjualan yang oke, radar untuk bisa menangkap bahwasannya setiap WA itu adalah kesempatan kita untuk dapatkan penjualan. Betul ya Mbak Dila ya? Pokoknya boleh nggak, sekali lagi nih saya coba penasaran, kalau ada yang WA atau misalkan WA-nya kebanyak nanya, kita bilang, ah ini orang iseng doang nih, ah jangan-jangan nih cuma main-main doang, ah jangan-jangan cuma nguji doang nih. Boleh nggak kita berasumsi begitu? Asumsi pasti selalu ada ya teman-teman, tapi perilaku kita atau tanggapan kita terhadap konsumen seperti itu sebaiknya tetap profesional. Jadi apapun yang konsumen tanyakan, apapun kebutuhannya kita harus penuhi itu. Penuhi ekspektasi konsumen
dan kita harus menjalankan semua yang bukan menjalankan, kita harus menjalankan step by step kita sebagai seorang sales people Honda sesuai dengan pertanyaannya konsumen dan keadaannya konsumen. Yes, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi setiap yang masuk pesan untuk kita bertanya misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dalam radar kita, wah jangan-jangan ini kesempatan saya untuk menjual sepeda motor Honda. Betul Mbak Dila? Betul sekali. Yes, terima kasih banyak. Dan kalau nanti teman-teman punya pertanyaan atau punya, Pak saya tolong dong kasih ide untuk materi-materi khusus ya terkait dengan penjualan, boleh nanti di kolom komentar silakan komen ide mau materi apa yang teman-teman butuh perdalam lagi. Nanti kami akan coba sampaikan, termasuk juga bisa jadi kami datangkan para narasumber-narasumber yang keren-keren untuk membantu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Mbak Dila Terima atas kasih, tips dan Pak. triknya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar dan terus meningkatkan kompetensi kita di BTS. Belajar tanpa batas, satu pelajaran mengubah masa depan. Saya Abdul Latif dan juga Mbak siapa? Dila. Mbak Dila pamit dan terima kasih, selamat belajar. Selamat beraktivitas, selamat berjuang, salam sukses untuk Anda semua dan salam satu hati. Salam satu hati, terima kasih. Terima kasih.